1.330 kasus ya. Ya. While di kota kamu atau di daerah kamu di Florence? Saya belum cek, kan cuma cek regionnya, mungkin sekitar 200-an. Oke, so sekitar 200-an ya. Ya, tapi di region saya udah 1.330. Satu Itali 35.713. Iya, Itali di di dunia Itali nomor 2 sekarang. Iya, sekarang itu cepet banget. Saya masih ingat dulu kita ngelihat kita masih nomor keberapa. Terus tiba-tiba sekarang udah dengan cepat sekali melonjak, udah ya ranking 2. Yeah, so I think emphasizing on that message lah ya. I mean mungkin buat teman-teman yang nonton yang masih punya pemikiran, atau mungkin kalian semua sudah sadar tapi ada beberapa teman kalian yang merasa bahwa masih dalam tanda petik meremehkan atau menganggap Indonesia juga masih jauh, nggak mungkin seberapa. I think this is a good session singkat yang kita sama-sama bisa belajar bahwa di sana juga di Italia dulu mungkin orang-orang di sana juga mikir kayak gitu ya, Jul ya. Iya, benar. Sekarang untuk to put stuff into perspective, di Milan itu dokter nangis-nangis karena kita ICU bednya terbatas. Jadi mereka pilih siapa who got on the ICU bed. That's just how bad it is. Terus banyak dokter yang juga posting mereka seharian pakai masker sampai memar mukanya. Jadi mungkin kalau kita bisa berperan pada saat ini ya, kita bisa di rumah aja, stay safe, stay healthy. I mean, ya begitulah. Masak sendiri. Ya mungkin kita nggak harus berbosan-bosan ria, kita bisa produktif, beraktivitas olahraga, tetap masak, tetap stay healthy. Di Indonesia sih belum lockdown, tapi pemerintah udah nganjurin work from home, dan saya sendiri udah hari ketiga ini Kamis kan, yes, this is hari ketiga saya work from home. Survive sih. Saya nggak tahu teman-teman yang lain lagi nonton juga work from home apa enggak. Jadi tapi yang belum work from home ya tadi kayak katanya Julie ya, I think it's better to stay at home, di rumah aja. Ya, dan benar. Itu kata kunci saya selalu kalau mengakhiri setiap percakapan atau call meeting, saya selalu bilang stay safe, stay healthy gitu. Jadi memang that's very important. Dari sudut pandang sebagai seorang dokter, yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, which is personal hygiene. Kamu kalau pergi ke pasar pakai masker kan? Pakai masker. Terus kita di sana juga disediain gloves. Jadi kalau kemarin kita ke pasar, mereka emang selalu sih sebelum outbreak juga mereka selalu ada glove plastik. Jadi kita bisa pakai dan nggak megang-megang sayuran, buah-buahan pakai tangan kita. Apalagi sekarang ya, mungkin dulu orang nggak terlalu pakai, sekarang semua orang pakai. Iya, bagus gitu. Okay. Dan dari sudut pandang, sorry, lebih bagus. Di sini semua orang rata-rata masak sendiri sih. Udah nggak makan di luar lagi karena kita nggak tahu siapa yang prepare makanan kita. Kita kalau belanja sendiri kita bisa cuci berulang kali, kita cuci tangan, kita make sure it's clean, it's nutritious, so I think it's very good. I think it's safe that way for now. Yeah. Yeah, I believe so. So saya bilang kalau dari sudut pandang ilmu kesehatan mungkin ini ini cara belajar untuk orang hidup lebih sehat dan lebih bersih. Tapi ngajarinnya pakai satu metode yang lumayan keras sih, keras banget lah gitu. Tapi I hope with this condition di seluruh dunia ya semua orang jadi lebih sadar, lebih aware tentang pentingnya hidup sehat gitu ya. Yeah, dan semoga kita juga don't take granted all of the stuff we used to take for granted. Like now, I really miss going to a cafe, kayak minum cappuccino. Like now udah nggak ada lagi. All of the bar mereka kadang-kadang masih buka, ada yang sebagian buka, tapi mereka cuman kayak jual barang aja, terus nobody is allowed to stay inside. Yeah. Yeah. Okay. So I think that's all. Pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang nih di komen juga ada beberapa yang I think all showing a positive positive feedback. Thank you so much, Julie. Is there any last message dalam hal maksudnya di video ini ya, bukan last message. Ada pesan nggak? So while you are in Italy, buat teman-teman yang lagi di Indonesia. Udah itu aja sih. I mean, wash your hand often.
like 20 seconds, 20 to 30 seconds often. Yeah, that's right. Also cook yourself, masak sendiri kalau bisa. Stay positive. Maksudnya ya social media pada saat ini kita wifi masih ada, kita bersyukur, tapi jangan terlalu baca berita yang hoax yang kita nggak tahu kebenarannya. Dan jangan disebar-sebarin juga karena mungkin banyak yang paranoid kalau menurut saya. Yeah, that's true. Dan Sekarang mungkin semoga supermarket di Indonesia tetap lengkap ya. Jadi orang nggak usah heboh-heboh panic buying kalau bisa sih. Gitu. Ya mungkin pesan buat teman-teman jangan panic buying, kalau mau beli sesuatu ya beli secukupnya. Toh belajar dari Italia, di Italia yang lagi di lockdown mereka juga tetap bisa belanja. Tadi Julie cerita dia masih tetap 2 hari sekali ke pasar belanja kebutuhan untuk masak sendiri. Iya benar. So yeah, I think tetap workout di rumah, tetap olahraga, ya supaya nggak stres. Supaya nggak stres, supaya nggak bosen ya. Iya benar-benar. Ya, kalau bosan kan teman-teman yang lain bisa video callan juga sama teman-temannya. Iya benar, kita bersyukur banget pada saat ini kita masih punya full speed wifi, kita masih bisa kontak sama keluarga, sama temen via internet. Yeah. How's your family di Indonesia? Are they okay? Oke, sih so far nggak, mungkin sedikit takut ya udah nggak keluar. Banyak yang udah self lockdown udah dari 2 minggu yang lalu. Kayak mereka udah takut. Sebagian sih mungkin karena punya anak dan takut yang tua kena dampaknya. Jadi rata-rata juga udah nggak keluar-keluar sih. Dan sementara bagusnya begitu. Oke. Thank you Adia. Jul, aku yang thank you so much for sparing your time. Please stay safe, stay healthy di situ. Yes. Alright. You guys too. Bye-bye. Grazie, thank you. Grazie, ciao. Ciao. Alright, so I think itu ringkasan singkat ngobrol sama Julie, seorang teman di Italia. Again, the message is I want to stress out pentingnya kita jaga personal hygiene, cuci tangan sering, kemudian social distancing. Kalau nggak perlu keluar, mending nggak usah keluar, ya kan? Jangan panik. Ada kata kunci, ingat baik. Jadi baik itu singkatan B-nya harus jaga diri. Terus kemudian ingat pokoknya harus selalu bersih. Kita cuci tangan, kemudian awas kita mesti kalau kemana-mana ya mungkin perlu perlindungan diri, perlu pakai masker dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita kontrol, kita mesti kontrol gitu. Beberapa kali di beberapa video kan saya sampaikan, kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi? So I hope this short session ngobrol-ngobrol bisa bermanfaat. In the next couple days, mungkin saya akan ajak teman-teman yang lain, I don't know, beberapa rekan-rekan untuk bisa saling sharing. Yeah, I think that's all for now. Again, stay safe. Stay healthy. God bless you all.